Hi everyone, welcome back to my channel. Malam ini aku akan kembali mencoba produk micellar water, tapi kali ini dari brand luar, Skintific. Namanya Mugwort Purifying Micellar Water. Nah, micellar water ini memiliki beberapa produk claims. Katanya merupakan micellar water yang terasa seperti toner karena dia itu water based. Terus katanya dapat membersihkan make up dan kotoran dalam satu swipe. Terus katanya dapat membersihkan waterproof make up. Terus katanya dapat mengangkat, membersihkan minyak berlebih di kulit. Terus dapat deep cleanses pori-pori. Terus dapat menenangkan kulit. Terus juga katanya ini refreshing, hydrating. Terus bisa mempertahankan kelembapan kulit. Terus juga katanya ini tidak lengket, tidak terasa berminyak. Terus juga katanya ini non irritating. Terus juga katanya cocok untuk yang kulitnya sensitif dan juga punya permasalahan jerawat. Terus juga ini katanya best untuk yang kulitnya berminyak, karena mereka kan punya dua macam makeup remover ya, yang kayak sorbet ice cream gitu, terus juga yang micellar water ini. Nah, kalau yang micellar water ini katanya lebih cocok di kulit yang berminyak gitu. Nah, terus micellar water ini memiliki beberapa key ingredients. Yang pertama yang pastinya adalah mugwort atau Artemisia vulgaris extract. Nah, tujuannya tuh untuk menyeimbangkan produksi minyak di kulit, terus membantu mengatasi permasalahan jerawat, terus katanya dapat menenangkan kemerahan, terus juga katanya dapat anti aging karena mengandung vitamin A. Nah, terus ada Centella asiatica extract yang merupakan antioksidan, meredakan peradangan, terus skin soothing dan juga merupakan humectant untuk menghidrasi kulit. Nah, terus ada probiotic complex, jadi ada Bifida ferment lysae, terus ada Saccharomyces ferment filtrate, terus juga ada Lactobacillus ferment. Nah, bagi yang belum tahu atau kurang paham, kalau probiotik itu artinya bakteri baik gitu. Nah, terus dia ini tujuannya untuk menghidrasi kulit, terus skin soothing, terus juga antioksidan, dan juga dapat memperkuat microbiome di kulit gitu. Nah, terus ada ceramides. Nah, ceramides yang digunakan di sini ada 5. Ada ceramide NP, AP, AS, NS, dan EOP. Nah, mereka ini merupakan skin identical ingredient, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Nah, terus karena produk ini merupakan micellar water, merupakan produk cleansing, jadi ada yang namanya surfactant atau cleansing agent. Nah, cleansing agent yang mereka gunakan di sini cuma satu, yaitu PEG 7 glyceryl cocoa. Nah, terus ada ingredients lain yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita. Yang pertama ada allantoin yang sifatnya keratolitik, artinya menghidrasi sekaligus mengeksfoliasi kulit. Nah, terus ada di potassium glycyrrhizate atau licorice. Nah, dia ini skin soothing dan juga dapat meredakan peradangan. Nah, terus ada capric triglyceride. Nah, dia ini merupakan skin identical ingredient, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Nah, terus ada glycerin untuk menghidrasi kulit. Nah, terus ada lagi modekassic acid yang merupakan salah satu komponen aktif dari Centella asiatica, yang tujuannya tuh untuk meregenerasi kulit, terus menyembuhkan luka, dan juga dia ini dapat melembabkan. Nah, terus ada kolesterol yang merupakan skin identical ingredient, tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Terus juga ada acetic acid yang juga merupakan salah satu komponen aktif dari Centella asiatica. Nah, jadi dia itu tujuannya untuk antioksidan dan juga skin soothing. Terus ada asiaticoside yang merupakan salah satu komponen aktif dari tanaman Centella asiatica, tujuannya untuk antioksidan, terus perfuming atau wewangian, terus juga untuk penyembuhkan luka gitu. Terakhir ada shea butter, tujuannya untuk meregenerasi sekaligus menenangkan, meredakan kulit yang lagi inflamasi. Terus juga dia ini kaya akan antioksidan gitu. Nah, seperti kalian lihat, aku lagi pakai make up karena malam ini aku mau tunjukkan ke kalian bagaimana aku menghapus make up dengan micellar water ini. Jadi kita cek apakah dia beneran bisa membersihkan make up dalam satu kali swipe sesuai klaimnya. Oke, karena micellar water ini kelihatannya cuma ada air ya, jadi kayaknya nggak perlu di mix atau dikocok-kocok kayak gitu ya, seperti yang micellar water yang aku review sebelumnya yang by face yang ada minyaknya gitu. Nah, jadi ini karena tidak perlu dikocok-kocok atau di mix, jadi kita langsung buka aja.
Nah, ini ada kapas. Oke, aku akan hapus waterproof maskara yang lagi aku pakai sekarang. Ini yang keangkat cuma baru cushionnya loh, belum waterproof mascaranya. Kayaknya aku harus coba agak tekan lagi kali ya. Oke, ini udah aku coba agak ditekan, tapi kalau dilihat dari kapasnya kayaknya waterproof maskaranya tidak terangkat ya. Malah yang ada bulu mata aku ada yang rontok satu. Kelihatan nggak? Ini ada kayak sehelai bulu mata yang copot dan nempel di kapas ini. Oke, untuk menilai aku akan lihat dulu di cermin keangkat enggak sih maskaranya. Kayaknya enggak. Iya guys, waterproof maskaranya tidak terangkat. Kayaknya karena tidak ada kandungan minyaknya kali ya. Aku belum lihat keseluruhan ingredients listnya sih. Oke, kita coba yang sebelah sini untuk menghapus maskaranya. Oke, sama untuk yang mata sebelah sini, waterproof maskaranya kayak cuma keangkat sedikit, tapi masih banyak yang nempel di bulu mata aku. Jadi penilaian aku sekarang, first impression, micellar waternya Skintific yang Mugwort Purifying Micellar Water ini ternyata tidak bisa untuk mengangkat waterproof mascara. Jadi sepertinya aku harus pakai makeup remover lain atau langsung pakai cleansing oil untuk menghapus waterproof mascara ini, karena nggak mungkin aku akan terlihat seperti ini semalaman ya gitu. Kayaknya penilaian aku sekarang adalah Mugwort Purifying Micellar Water ini kayak cuma bisa untuk dipakai untuk dibersihin makeup daily yang nggak terlalu heavy atau waterproof gitu deh, karena ini maskara aja dihapusnya susah banget gitu. Kayaknya aku nggak bisa bawa ini deh untuk traveling nanti. Hi everyone, I'm back. Ini udah beda hari ya dengan klip sebelumnya. Nah, di klip sebelumnya tuh aku tunjukin ke kalian first try pertama kali cobain si Mugwort Purifying Micellar Water dari brand Skintific ini, dan ternyata tidak bisa menghapus waterproof makeup seperti waterproof mascara sesuai klaimnya gitu. Nah, jadi setelah aku cobain pakai micellar water ini, aku langsung ke kamar mandi untuk gosok gigi, terus pakai cleansing oil dan facial wash, dan ternyata bisa hapus dengan bersih gitu. Nah, untungnya setelah melakukan triple cleansing itu kulit aku tidak terasa kering ketarik, artinya micellar water ini bisa menghidrasi, melembabkan kulit aku, sehingga setelah melakukan double cleansing lagi tuh kulit aku nggak terasa kering gitu. Nah, selama mandi tuh di malam itu aku tuh masih kepikiran, kalau tidak bisa menghapus waterproof makeup, untuk apa mereka menulis klaim tersebut di produk packagingnya gitu dan di sosial media mereka gitu. Nah, jadi di malam berikutnya, di percobaan kedua, aku pakai maskara lagi dan juga menghapus maskaranya dengan micellar water ini, dan ternyata sebenarnya bisa loh dia hapus maskaranya dengan si micellar water ini, tapi sangat amat lambat dan tidak bisa 1-2 kali swipe gitu. Benar-benar harus di swipe berkali-kali, dan itu pun nggak bisa kayak cuma di satu sisi ya, kayak harus dua sisi kapas gitu baru kayak beneran lah bersih gitu waterproof mascaranya gitu. Nah, terus juga sebenarnya cara kerjanya somehow berbeda. Kalau kalian bersihin waterproof mascara, waterproof
make up dengan micellar water yang by face yang ada minyaknya itu, cara kerjanya adalah si mascaranya tuh langsung melted, langsung mencair gitu. Jadi makanya kalau kalian lihat kayak content creator atau influencer lain menghapus eye makeup mereka tuh kayak maskara mereka tuh kayak langsung ngejiplak di kapasnya gitu, artinya kan dia melted gitu. Sedangkan kalau pakai micellar water yang kayak water base gini tuh, kayak waterproof maskaranya tuh bukannya melted tapi kayak apa ya, jadi kayak dry flakes gitu dan nempel ke kapasnya gitu. Nanti aku tunjukin supaya kalian paham maksud aku seperti apa. Nah, jadi intinya dia tuh bisa menghapus waterproof mascara tapi sangat amat lambat. Jadi aku tidak rekomen bagi kalian yang tidak sabaran atau kayak lagi buru-buru gitulah gitu. Dan menurut aku kayaknya aku nggak akan bawa ini pas aku travel nanti, karena aku harus buru-buru hapus makeup setelah event terus langsung pulang gitu ke Jakarta gitu. Nah, aku tuh butuh micellar water yang kerjain cepet seperti yang ada kandungan minyaknya, sedangkan ini enggak ya, jadi aku bakal simpan ini untuk di rumah aja. Nah, maka dari itulah aku akan kasih tunjuk ke kalian bagaimana cara kerja micellar water yang water base seperti ini untuk menghapus waterproof mascara. Oke. Nah, karena dia tidak ada minyaknya, jadi tidak perlu dikocok atau di mix ya guys, seperti yang aku bilang di klip-klip sebelumnya. Oke, seperti yang tadi aku bilang, kalau kalian bersihin waterproof mascara dengan micellar water yang ada minyaknya, pasti langsung melted gitu kan, dan pokoknya kelihatan lah hasilnya di kapasnya. Nah, kalau pakai water based micellar water yang pokoknya cuma airnya doang, nggak ada minyaknya, itu cara kerjanya berbeda gitu, bukan melted ya, tapi bakal jadi dry flakes itu. Nanti aku tunjukin ya. Oke, jadi ini aku sudah membersihkan waterproof mascaranya dengan micellar water Macworld Skintific ini. Nah, aku akan tunjukkan ke kalian maksudnya dry flakes itu seperti apa. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Kelihatan nggak? Abaikan bulu mata aku yang copot ya. Dry flakes itu seperti ini. Nah, kalian kan kalau pakai waterproof mascara itu kan pasti kayak terasa kayak kering kaku gitu kan. Nah, kalau pakai micellar water yang air aja nggak ada minyaknya tuh bakal rontok kayak dry flakes gini gitu. Kayak kelihatan nggak yang bintik-bintik hitamnya itu? Beda dengan micellar water yang by face yang ada minyaknya itu, pasti di kapas kalian tuh langsung kayak ngejiplak gitulah bulu mata kalian yang hitam-hitam kena maskaranya itu. Paham kan? Kalau enggak nanti aku share di sini video aku cobain pakai by face micellar water biar kalian paham maksud aku. Tuh, intinya kalau pakai waterproof maskara terus bersihin pakai micellar water yang air doang tuh jadi dry flakes seperti ini. Bersih, percayalah bersih, tapi jadi sangat lama gitu dan sebenarnya lebih boros kapas gitu loh. Karena ini pasti aku bakal pakai di sisi baliknya untuk bersihin bener-bener bersih gitu. Hi everyone, I'm back. Ini udah beda hari ya dengan klip sebelumnya. Dan aku juga syuting ini tuh di malam hari karena di siang hari tuh lagi ada tukang ngerenov rumah aku gitu. Anyways, aku akan share ke kalian mengenai pengalaman aku pakai micellar water ini sebagai first cleanser di tahap double cleansing dan juga final verdictnya. Nah, mengenai pengalaman aku pakai micellar water ini untuk membersihkan organic chemical sunscreen yang biasa aku pakai sehari-hari, itu membingungkan sebenarnya dan juga meragukan gitu. Soalnya dia kan lebih ke water based micellar water ya, isinya tuh air doang gitu, nggak ada minyaknya gitu yang biasanya ada di by face micellar water gitu. Nah, tapi ya namanya juga mau mereview aja, jadi aku ya coba-coba aja gitu. Nah, so far ya waktu aku pakai ini untuk membersihkan sunscreen tuh ya kulit aku terasa bersih aja gitu dan segar gitu, refreshing gitu. Terus juga hasilnya ya tidak lengket dan tidak perih gitu. Nah, tapi aku perlu kasih tahu ke kalian ya, aku tuh pernah nggak sengaja
pas pakai micellar water ini untuk membersihkan area mata tuh kayak nggak sengaja masuk ke mata gitu, terus terasa kayak agak pedih perih gitu. Nah tapi kalau kalian pakainya hati-hati nggak bakal terasa perih pedih kok gitu. Nah lanjut. Nah jadi tuh waktu aku selesai pakai micellar water ini tuh aku berasa kayaknya kulit aku fine-fine aja, bersih gitu. Nah terus aku lanjut ke kamar mandi untuk gosok gigi dan mau cuci muka gitu. Nah biasanya kan sebelum pakai face wash itu kan aku kan membasuh muka aku dengan air dulu kan gitu, supaya kulitnya basah, agak lembab gitu lah. Nah terus aku pegang kulit muka aku, kok berasanya kayak masih ada lapisan sunscreennya gitu ya. Jadi tuh waktu di kamar tuh bersih nggak sih pakai micellar water ini gitu, keangkat nggak sih sunscreennya gitu. Nah aku tidak bisa membuktikannya karena aku tidak punya UV camera untuk ngecek apakah benar-benar bersih gitu pakai micellar water ini untuk mengangkat sunscreen gitu. Nah untungnya aku kan lanjut dengan pakai facial wash. Jadi setelah aku lanjut pakai facial wash tuh kulit aku beneran berasa bersih gitu loh. Jadi waktu aku lanjut pakai moisturizer, oh kanvas muka aku tuh emang udah bersih gitu loh. Nah terus keesokan harinya ya aku mau cobain lagi lah pakai micellar water ini untuk membersihkan organic chemical sunscreen yang biasa aku pakai gitu. Nah untungnya selama 24 jam aku pakai ini tuh tidak muncul komedo, beruntusan, jerawatan whatsoever gitu. Yang artinya micellar water ini lumayan bisa membersihkan kulit aku dari sunscreen, walau sejujurnya aku nggak yakin apakah dia beneran ampuh dalam membersihkan sunscreen, organic chemical sunscreen gitu. Nah menurut aku sih kulit aku bersih dan kayak nggak muncul komedo, beruntusan segala macam karena dibantu oleh facial wash yang biasa aku pakai gitu. Mungkin dia daya bersihnya, cleansing powernya lebih kuat gitu dibandingkan micellar water ini gitu. Soalnya ya pikirin aja gitu loh, dia untuk membersihkan waterproof mascara aja lambat banget, apalagi untuk membersihkan oil based product seperti sunscreen gitu loh. Nah perlu aku tekankan, yang aku coba pakai adalah untuk membersihkan organic chemical sunscreen. Aku nggak tahu bagaimana performanya dalam membersihkan physical mineral sunscreen gitu, tapi kayaknya setelah aku coba-coba kayak dia nggak mungkin bisa untuk membersihkan physical mineral sunscreen deh gitu. Karena sepengalaman aku kalau physical mineral sunscreen itu beneran harus dibersihin dengan cleansing oil atau cleansing balm gitu. Nah kenapa aku cobain dia sebagai first cleanser di tahap double cleansing? Karena aku ingin tahu apakah micellar water dari Skintific ini bisa menggantikan posisi cleansing oil atau cleansing balm dalam membersihkan sunscreen apapun jenisnya gitu. Pas dicoba, I'm not sure gitu. Kayaknya aku akan menghabiskan ini dan tidak akan repurchase ya gitu. Karena daripada aku was-was kulit aku bersih atau enggak gitu setelah selesai pakai micellar water ini, kayaknya mendingan gak usah pakai lagi deh gitu setelah isinya habis gitu. Nah terus juga dipikir-pikir, kayaknya aku 2 kali cobain micellar water dari 2 brand yang berbeda membuktikan bahwa kalau brand luar itu tidak selalu lebih bagus daripada brand lokal gitu. Karena aku cobain micellar water dari brand lokal aja ternyata performanya lebih bagus gitu. Nah jadi sebenarnya kedepannya aku lebih mengharapkan Skintific mengeluarkan micellar water yang ada oilnya gitu, atau istilahnya by face micellar water gitu. Mohon maaf kayaknya suara aku kedengeran kayak agak-agak apa ya, bass dan agak-agak kayak serak gitu. Kayaknya aku udah mau sakit nih, semoga enggak ya gitu. Anyways, intinya final verdictnya seperti itu. Aku seperti tidak akan repurchase gitu, daripada aku selalu khawatir ya apakah kulit aku bersih ketika pakai ini untuk membersihkan sunscreen gitu. Nah jadi kalau kalian yang kulitnya berminyak atau berjerawat suka pakai micellar water ini, dan kalian mau pakai ini untuk membersihkan sunscreen, aku sarankan harus lanjut dengan produk lain, either lanjut dengan cleansing oil atau cleansing balm dan facial wash, atau lanjut dengan facial wash aja. Pokoknya kalau bersih muka jangan cuma pakai ini aja, karena menurut aku kurang bersih gitu.
Nah, segitu aja review aku mengenai Macquarie Purify Micellar Water dari Skintific. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!